Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan fungsi nonlinear untuk bagian yang kedua. Tapi sekarang kita akan mulai melihat bagaimana fungsi nonlinear diaplikasikan pada perekonomian. Oke, nanti ada beberapa contoh dan beberapa perhitungannya. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Oke, jadi penggunaan pada fungsinya di sini ada permintaan dan penawaran. Ya, jadi ada penggunaan pada fungsi permintaan dan penawaran terkait dengan fungsi nonlinear. Nah, fungsi penawaran dan penawaran, kemudian ada posisi keseimbangan, bagaimana kita menemukan posisi keseimbangannya, dan juga fungsi penerimaan. Jadi nantinya perkembangan dari fungsi permintaan itu akan menjadi fungsi penerimaan. Ya. Oke. Selanjutnya, fungsi permintaan dan penawaran beserta keseimbangan. Jadi nantinya penentuan harga dan jumlah keseimbangan secara analisis belum tentu didapat dengan mudah, karena mungkin menyangkut pencairan akar persamaan derajat 3 atau 4. Jadi bisa jadi fungsi yang kita miliki itu tidak hanya terbatas pada fungsi linear saja, tetapi juga bisa berbentuk fungsi non-linear. Mungkin persamaan derajat 3, 4, atau persamaan derajat 2. Kemudian kita juga harus menghitung titik potong kurva. Ya, seperti yang di pertemuan sebelumnya, kita sudah mencari titik pertemuan antara kurva dengan garis sumbu. Ya, dan itu adalah titik potong kurva permintaan dan penawaran dapat dilakukan jika kemudian hanya timbul persamaan derajat 2. Jadi nantinya sebetulnya kita bisa mencari di manakah letak persamaan antara atau titik potong antara dua kurva antara penawaran dan permintaan meskipun hanya pada persamaan derajat 2. Nah, dan di sini nanti kita akan coba lihat bagaimana cara mencarinya. Dan itu bisa kita lihat atau kita menggunakan cara yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Persamaan ini timbul karena salah satu merupakan fungsi linear dan yang lain adalah fungsi derajat 2. Jadi ini mungkin nantinya bisa jadi fungsi permintaannya yang berbentuk non-linear dan fungsi penawarannya yang berbentuk linear atau sebaliknya. Ya, jadi salah satunya itu berbentuk non-linear, kemudian harga merupakan fungsi derajat 2. Nah, ini biasanya sini. Harga merupakan fungsi derajat 2 dari jumlah yang berbentuk parabola atau hiperbola, baik untuk fungsi penawaran maupun untuk fungsi permintaan. Jadi bisa jadi yang non-linear ini adalah penawaran atau mungkin juga yang permintaan. Jumlah barang baik yang diminta maupun yang ditawarkan merupakan fungsi kuadrat dari harga. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Jadi kita memiliki sebuah fungsi. Di sini fungsi dari permintaan yaitu adalah minus 2P plus 16, sedangkan fungsi dari penawaran adalah P pangkat 2 plus P minus 2. Nah, sekarang kita ingin mencari keseimbangannya. Ya, kan kita bisa melihat di sini kita melakukan persamaan QD sama dengan QS, ya, maka ada minus 2P plus 16 sama dengan P pangkat 2 plus P minus 2. Kemudian kita pindahkan sisi yang kanan ini, kita pindahkan ke sisi kiri semua. Sehingga kita memiliki minus P pangkat 2, minus 2P, minus P plus 16 plus 2. Dari sini, kemudian kita selesaikan terlebih dahulu perhitungannya, karena ada minus 2P dengan minus P, sehingga kita mendapatkan minus 2P dengan minus P menjadi minus 3P. Ya. Kemudian kita ubah bentuknya, untuk yang negatif, karena ini yang negatifnya 2, kita ubah, karena kan kalau kuadrat negatif cukup susah perkaliannya, berarti kita harus memisahkan. Nah, di sini, maka P minus P pangkat 2 kita ubah menjadi positif, sehingga menjadi P pangkat 2 plus 3P minus 18. Ya, sudah mendapatkan hasil ini, P pangkat 2 plus 3P minus 18. Nah, sekarang kita melakukan faktorisasi. Ini seperti yang kemarin, jadi mempunyai imajinasi, di mana di sini minus 18 ini merupakan hasil dari perkalian berapa. Jadi minus 18, ini ada dua kemungkinan, jadi dia pasti akan berbentuk perkalian dari plus dan minus. Maka angka yang keluar dari 18 ini ada 9 dan ada 92, 9 dikali 2 atau 6 dikali 3.
Jika 9 dikali 2, maka dia tidak akan berhubungan dengan 3. Nah, yang berhubungan dengan 3 ini adalah 3 dan 6. Sehingga kita mendapatkan hasil di sini antara minus 3 dikali 6 atau minus 6 dikali 3. Dan kita cek apakah mana yang lebih sesuai. Ya, apakah minus 3 dikali 3 atau minus 3 dikali 6. Nah, ternyata yang lebih tepat karena di sini 3B bernilai positif, berarti 6 akan lebih besar daripada 3. Sehingga 6 bernilai positif dan 3 bernilai negatif. Kemudian kita mendapatkan hasil menjadi P plus 6, nah dalam kurung P plus 6, dikalikan dengan dalam kurung P minus 3. Maka ini adalah hasil dari faktorisasinya. Maka ada dua kemungkinan nilai yang kita miliki, yaitu P sama dengan minus 6 atau P sama dengan 3. Tetapi nilai minus 6 atau harga jika bernilai negatif itu tidak mungkin. Masa orang mau jualan harganya negatif, kan apa? Mana ada harga kok, maka yang pembeli memberikan uang, ya kan nggak mungkin. Berarti di sini yang diambil adalah P yang positif, sehingga P sama dengan 3. Nah, jadi untuk P sama dengan 3, maka QD sama dengan minus 2 dikali 3 ditambah 16. Ya, dan hasilnya adalah 10. Ya, dan pastinya QS itu juga sama. Sehingga jumlah keseimbangan untuk Q adalah 10 dan harga keseimbangannya adalah 3. Ya, ini adalah keseimbangan terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi penerimaan. Nah, untuk fungsi penerimaan kita memiliki yang namanya ini. Jadi bila konsumen membeli barang sebesar Q satuan pada tingkat harga P, maka produsen akan menerima uang sebanyak Q dikali P, yaitu jumlah yang dibeli dikalikan dengan harganya, atau dituliskan dengan rumus TR sama dengan Q kali P. Ini sebenarnya bisa juga kita tulis TR sama dengan P kali Q, sama saja. Mau di Q duluan atau P duluan sama saja. Ya, jadi biasanya sudut pandang fungsi penerimaan ini adalah sudut pandang dari sang penjual. Ya, penjual itu sudut pandangnya menerima penerimaan. Nah, di sini TR sama dengan penerimaan total untuk fungsi permintaan yang menurun dan linear. Ya, harga P tidak tetap, sehingga kurva TR sama dengan P dikali Q merupakan fungsi yang tidak linear. Jadi fungsi ini, fungsi P kali Q atau fungsi permintaan ini tidak linear. Kenapa kok tidak linear? Karena pada suatu titik dia akan turun pendapatannya. Kok bisa? Karena ada fungsi produksi juga, karena ada biaya dan lain sebagainya. Ya. Sehingga di sini TR itu fungsinya tidak linear. Nah, di sini misalkan fungsi permintaan ditunjukkan oleh permintaan P sama dengan A minus BQ. Ini misalkan contoh persamaannya dengan A dan B lebih besar daripada 0. Maka kurva permintaan TR sama dengan Q dikali P dalam kurung A minus BQ, maka kita akan memiliki bentuk fungsi AQ dikurangi BQ pangkat 2. Sehingga ini merupakan persamaan parabola yang terbuka ke bawah, ya, karena dia negatif. Ini bentuknya parabola terbuka ke bawah dan memotong sumbu horizontal Q di titik Q sama dengan 0. Di titik Q sama dengan 0, dia akan memotong secara horizontal, dan Q sama dengan A per B. Nah, ini posisinya adalah Q sama dengan A per B. Kemudian titik puncak kurva penerimaan terjadi pada Q sama dengan A per 2B. Jadi ini merupakan titik puncak kurva penerimaan. Ya, dan koordinatnya itu berada pada A. Waduh, kok hilang sedian? Tutupan. Dari tutupan di sana. Jadi untuk yang apa namanya, titik koordinatnya itu adalah A per 2B, A pangkat 2 per 4B. Nah, jadi adalah titik koordinat di mana dia memiliki nilai puncak. Nah, ini adalah titik koordinatnya, dan titik puncak kurva itu terjadi pada Q ketika A per 2B. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana sih contohnya. Di sini.
Bila diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 minus Q, maka tentukan fungsi penerimaannya. Nah, maka dari 20 minus Q, kita TR sama dengan Q dikali P. Maka Q dikalikan dengan P, hasilnya adalah 20 Q minus Q pangkat 2. Dari sini kita mempunyai nilai A dan B. Ya. Nilai A-nya adalah 20 dan B adalah 10. Berarti sekarang kita coba cari berapakah nilai maksimum Q-nya. Ya, jadi penerimaan akan maksimum ketika Q sama dengan A per 2B, maka A 20 per 2B, 2 dikali 1, 2. Maka kita memiliki 10 unit. Ya, sedangkan titiknya, berarti titik potong kurva TR dengan sumbu Q terjadi pada Q sama dengan 0, dan Q sama dengan A per B, maka ini tadi 20 per 1, berarti sama dengan 20. Jadi ada di titik 0 pertamanya, sumbu yang pertamanya, dan juga sumbu yang kedua adalah di titik 20. Oke, kemudian titik puncaknya itu adalah A per 2B dan A pangkat 2 per 4B. Dan yang pertama berarti 20 per 2 kali 1, itu 10, dan 20 pangkat 2 per 4 kali 1. Dan kita mendapatkan 100, sehingga posisinya adalah Q itu 10, dan di atasnya yang di puncak itu adalah 100. Oke, kemudian setelah penerimaan kita akan berbicara terkait dengan indifferent. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara dari sudut pandang penjual, bagaimana penjual mendapatkan penerimaan, kemudian sisi indifferent ini kita melihat dari sisi pembeli, bagaimana pembeli mendapatkan kepuasan dari membeli produk. Ya, ini adalah kurva indifferent. Ya, kemudian ada garis anggaran dan juga kepuasan maksimum. Jadi kurva indifferent ini menjelaskan bagaimana sesungguhnya seseorang ini memilih untuk mengkonsumsi. Misalkan terdapat dua buah barang, kemudian dia memiliki budget yang terbatas, atau di sini dikatakan garis anggaran. Bagaimana kita bisa mendapatkan kepuasan yang maksimum? Nanti kita akan bahas di sini selanjutnya. Pertama, kurva indifference. Jadi kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan titik-titik kombinasi jumlah barang X dan barang Y yang dikonsumsi pada tingkat kepuasan tertentu. Jadi pada kurva indifference kita bisa mengetahui jumlah konsumsi pada titik tertentu itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Misalkan kalau pakai buah, misalkan antara jeruk dengan apel, itu titik kepuasannya ada di mana saja. Oh, saya cukup makan jeruknya 4 dan apelnya 2, itu sudah puas. Atau misalkan oh saya puas kalau misalkan jeruknya 3, apelnya 4 misalkan, dan lain sebagainya. Itu adalah titik-titik indifference. Nah, itu kurva indifference yang menunjukkan titik-titik kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi. Kemudian kurva indifference dapat ditunjukkan oleh fungsi fxy sama dengan A, di mana X dan Y adalah barang yang dikonsumsi dan A menunjukkan tingkat kepuasan. Jadi A ini adalah tingkat kepuasannya atau utilitas, dan X dan Y adalah barang yang dikonsumsi. Fungsi yang dapat dipakai untuk menunjukkan kurva indifferent adalah lingkaran. Jadi kurvanya bisa berbentuk lingkaran, hiperbola, dan juga bisa juga parabola. Ya, jadi bentuk dari kurva indifferent ini pasti bentuknya adalah kuadratik. Oke. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwasanya sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang X, ini sumbu horizontalnya menunjukkan barang X yang dikonsumsi, dan sumbu vertikal untuk barang Y yang vertikal. Kemudian jika konsumsi memilih kombinasi di titik A, ini, maka jumlah barang yang dikonsumsi X itu adalah X1, dan yang dikonsumsi Y adalah Y1. Kemudian, bila kombinasi yang dipilih adalah titik B, maka jumlah barang yang dikonsumsi adalah X2 dan Y2. Nah, kalau cuma yang konsumsi di kombinasi A atau B, itu tidak jadi persoalan. Jadi, kenapa kok nggak masalah antara A dan B? Karena dia masih berada dalam satu kurva. Ya, kalau misalkan dia mau memilih Y-nya lebih banyak dibandingkan dengan X1, atau X-nya lebih banyak dibandingkan dengan Y-nya,
Nah, ini tidak masalah karena dia masih berada dalam satu kurva. Tetapi jika dia memilih untuk mengkonsumsi yang ada di C, nah ini beda cerita. Berarti dia harus memiliki budget yang lebih untuk bisa mengkonsumsi pada titik C ini. Nah, di sini kurva indifference PFXY sama dengan A merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi jumlah barang X dan Y yang dikonsumsi pada tingkat kepuasan tertentu. Kemudian kurva indifference merupakan kurva menurun karena untuk menambah jumlah barang X yang dikonsumsi, konsumen harus mengurangi jumlah konsumsi terhadap barang Y agar kepuasan diperoleh tetap sama. Jadi bisa dikatakan bahwasanya seseorang ingin mendapatkan konsumsi dari barang X, maka dia harus mengurangi konsumsi dari barang Y. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia ingin menambahkan konsumsi barang X, maka dia harus mengurangi barang Y dan sebagainya. Ya. Jadi maka dari itu dia bentuknya turun, kurvanya menurun. Oke, atau cembung terhadap titik origin. Dan konsumen akan bertambah kepuasannya apabila dengan sejumlah uang yang sama dapat membeli barang X atau Y dalam jumlah yang lebih banyak. Oleh karena itu, kombinasi titik C, X3 dan Y3 akan memberikan kepuasan yang lebih besar. Ya, jadi kalau di C ini, karena dia bisa mengkonsumsi X3 dan Y, X dan Y lebih banyak dibandingkan dengan titik A dan B. Itulah kenapa pada posisi ini orang akan lebih puas. Ya, di sini. Oke. Nah, sekarang ada garis anggaran. Jadi setelah kita mengetahui ada titik-titik kepuasan, pastinya setiap orang itu memiliki garis anggaran. Di mana setiap orang pasti ada batasan berapakah jumlah yang bisa dia konsumsi. Dalam artian bisa konsumsi adalah berapa uang yang dia miliki sehingga dia bisa membeli barang tersebut. Dengan di sini jumlah uang tertentu itu adalah M, dan seorang konsumen dapat membelanjakan semuanya untuk membeli barang X saja dan memperoleh sebanyak M per PX. Bila harga barang X adalah PX, atau membelanjakan jumlah uang M untuk membeli barang Y dengan memperoleh sebanyak M per PY. Jika harga barang Y adalah PY. Kemudian garis lurus yang menghubungkan titik M per PX dan M per PY disebut dengan garis anggaran atau budget line. Jadi konsepnya pada titik M per PX itu adalah titik maksimum dia mengkonsumsi X saja. Dan di M per PY itu adalah titik maksimum seseorang mengkonsumsi Y saja. Dan garis yang menghubungkan antara keduanya, kedua titik tersebut, itu adalah garis anggaran atau budget line. Di sini tingkat kepuasan maksimum atau bisa kita bilang sebagai titik equilibrium sebuah kepuasan atau utilitas itu dicapai bila konsumen membelanjakan uangnya sebanyak M untuk membeli barang Y sebanyak Y1 dan barang X sebanyak X1, yaitu pada posisi persinggungan antara garis anggaran dengan kurva indifference. Jadi, dengan kurva indifference dan garis anggaran dapat ditunjukkan berapa jumlah barang X dan Y yang harus dibeli oleh konsumen yang memiliki sejumlah uang tertentu agar kepuasannya maksimum. Jadi pada titik ini, ya, di sini adalah X1, Y-nya kok ada, Y dan ini ada Y1-nya. Ya, pada titik ini, ketika terjadi persinggungan antara budget line, ya, antara garis lurus ini, antara budget line dengan kurva indifferent, maka kita mendapatkan titik kepuasan maksimum. Berarti konsumsi maksimumnya adalah pada titik X1 dan Y1. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini, himpunan kurva indifferent seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan XY sama dengan A. Kemudian bila persamaan garis anggaran yang dihadapi oleh konsumen adalah 2X plus 5Y sama dengan 100. Jadi dia memiliki budget sebesar 100. Ya. Dan di sini harga dari Y itu adalah 5 dan harga dari X adalah 2. Maka kita akan tentukan berapakah kombinasi jumlah barang X dan Y yang akan dikonsumsi olehnya. Nah, di sini persamaan kurva indifference, XY sama dengan A. Kemudian persamaan garis anggaran, 2X plus 5Y sama dengan 100. Ya, nah, sekarang kita masuk. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Yang pertama, langkah pertama adalah memotongkan garis anggaran dengan persamaan kurva indifferent dengan cara menyelesaikan kedua persamaan secara serentak. Jadi di sini kita melakukan persamaan keduanya secara serentak. Ya, pertama, kita memasukkan fungsi dari budget.
untuk mendapatkan Y sama dengan berapa. Jadi kita mendapat fungsi Y. Ya, berarti di sini ada 5Y sama dengan 100. Kemudian 2X ini kita pindahkan ke sisi kanan. Sehingga kita memiliki nilai 5Y sama dengan 100 minus 2X. Kemudian 5 ini kita pindahkan ke sisi kanan. Yang pertamanya mengali, berarti dia menjadi membagi. Sehingga bentuknya di sini dituliskannya 1/5 dikali dengan 100 minus 2X. Kemudian di sini kita ingin melakukan substitusi ke dalam persamaan indifferent. Ya, jadi kita melakukan persamaan indifferentnya, di mana di sini bentuknya menjadi XY sama dengan X dikali 1/5 dalam kurung 100 minus 2X sama dengan A. Ya, di sini XY berarti kan Y-nya. Nah, ini Y yang ini, karena kita memiliki bentuk fungsi X, ya, di sini kan Y sama dengan Fx. Oke, kayak gini. Ini saluran fungsi X. Berarti kita bisa mengganti XY, karena ini tadi XY sama dengan A. Nah, kita mengganti Y yang ini, fungsi ini. 1/5 100 minus 2X. Sehingga kita memiliki bentuk menjadi X dikali 1/5 dalam kurung 100 minus 2X. Berarti X dikali 1/5, sehingga kita memiliki nilai 1/5X. 1/5X dikalikan 100, maka kita memiliki nilai 20X. Ya, 100 dibagi 5, 20. Ya, kemudian dikalikan X, maka menjadi 20X. Kemudian 2 jadi 2/5. Jadi minus 2/5 X pangkat 2. Oke, kemudian selanjutnya kita pindahkan angka minus 25, sebetulnya ini salah satunya. Jadi kita ingin mengubah X ini menjadi positif. Nah, karena kita ingin mengubah, bisa saja kita pindahkan yang ini. Ya, kita boleh memindahkan, ini jadi ketutupan lagi. Sebentar, ketutupan jadi. Oke. Nah, kita memindahkan yang ini, ya. Minus 25X pangkat 2 kita pindahkan ke sisi kanan, atau yang 2X ini kita pindahkan ke sisi kanan, sehingga kemudian kita ubah negatifnya menjadi positif. Dan di sini kita mendapatkan bentuk 2/5X pangkat 2 sama dengan 20X minus A. Nah, di sini 2/5 ini kita pindahkan ke sisi kanan, berarti dia menjadi membagi, ya. Berarti X pangkat 2 sama dengan dalam kurung 20X minus A dibagi 2/5. Sehingga dari sini kita mendapatkan hasil 50X minus 5/2A. Loh, kok bisa jadi malah ini? Nah, karena ketika dibagi dengan bentuk pecahan, maka sama saja dengan kita dikali dengan membalik bentuk pecahannya, dikali dengan 5/2, sehingga kita mendapatkan bentuk 50X dan minus 5/2A. Kemudian hasil dari sini kita pindahkan ke sisi sebelah kiri kedua-duanya, ya, sehingga kita memiliki fungsi X pangkat 2 minus 50X plus 5/2A. Ini adalah bentuk fungsi yang kita miliki. Nah, selanjutnya, untuk penyelesaian selanjutnya, kita menggunakan persamaan. Jadi di sini agar persamaan mempunyai angka kembar, yaitu titik singgung garis anggaran dengan kurva indifference, maka harus memenuhi persyaratan. Nah, ini ada persyaratannya ini. Bentuk persyaratannya adalah B pangkat 2 4 AC sama dengan 0. Jadi kita menggunakan rumus ini. B pangkat 2 minus 4 AC sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan angkanya, berarti B-nya tadi adalah 50, kemudian minus 50 pangkat 2 sama dengan 2500, ya. Kemudian minus 4 dikalikan dengan A-nya tadi, kita bisa lihat di sini X pangkat 2 berarti dia A-nya nilainya 1,
minus 4 dikalikan dengan 1, kemudian dikalikan dengan 5/2. 4 dikalikan dengan 5/2. 4 dikali 5, 20, dibagi 2 adalah 10. Berarti minus 10A. Ya, berarti 2500 sama dengan minus 2500 minus 10A sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan ini, minus 10A kita pindahkan ke sisi kanan. Sehingga menjadi positif, dan kita memiliki 10A sama dengan 2500. Maka nilai A dengan kita memindahkan 10 ke sisi kanan untuk membagi, kita memiliki nilai A sama dengan 250. Nah, dari sini kita sudah memiliki nilai A, maka kita akan menyelesaikan persamaan yang kita miliki tadi. Ya, kita masukkan angka 250 ke dalam huruf A. Sehingga di sini X pangkat 2 minus 50, X minus 5/2 dikali 250. Ini kita kalikan dulu, 5/2 dengan 250, sehingga kita mendapatkan plus 625. Ini harusnya positif, ini salah nih. Bentar. Nah, ini positif. Oke. Yang sebelumnya positif ya. Oke, positif. Ini salah. Oke. Jadi di sini ya, plus 5/2 dikali 250 kita mendapatkan 625. Oke. Nah, kemudian kita memiliki persamaan ini, X pangkat 2 minus 50X plus 625. Nah, sekarang kita melakukan yang namanya mengubah menjadi persamaan yang kuadratik. Ya. Nah, di sini 625 itu merupakan akar dari istilahnya bentuk kuadrat, hasil kuadrat dari angka 25. Nah, sekarang apakah dia negatif atau positif? Nah, sekarang kita bisa lihat, oh ternyata ada minus 50X, berarti dia bentuknya adalah negatif. Sehingga kita memiliki nilai dalam kurung X minus 25 pangkat 2. Ya, sehingga di sini kita bisa menghilangkan pangkatnya dan kita mendapatkan X sama dengan 25. Ya, berarti jumlah barang X yang dikonsumsi itu adalah 25. Kemudian kita mencari berapakah nilai Y-nya. Ya, dari fungsi yang paling pertama tadi, ya, dari fungsi yang ini paling pertama. Sekarang kita masukkan nilai X-nya. 25-nya kita masukkan ke sini, nilai X, sehingga menjadi 1/5 dalam kurung 100 dikurangi 2 dikali 25. Dan di sini 100 dikurangi 2/25 sama dengan 100 dikurangi 50. Ya, berarti kita mendapatkan 50 dan dikalikan dengan 1/5, sehingga Y adalah 10. Berarti jumlah barang X yang dikonsumsi adalah 25 unit dan barang Y sebanyak 10 unit. Jadi cara perhitungannya tadi beberapa tahap, ada beberapa tahap dan harus diperhatikan dengan baik. Oke, itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup, nanti silakan juga dikerjakan soal latihan yang ada di My Class. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cheers.